Naik dulu aja. Salam sidang jemaat yang saya kasih dalam Yesus. Selamat sore, selamat berbakti. Hari ini kita bersama-sama akan ibadah Jumat Agung. Saya tahu bahwa seluruh sidang jemaat sudah mempersiapkan diri di rumah masing-masing. Kita akan mengambil waktu sejenak. Kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan mempermuliakan Tuhan bersama-sama. Saya akan mengajak Bapak Ibu membuka ayat Alkitab yang saya ambil dari Mazmur 66. Mazmur 66 bunyinya, bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memasyurkan namamu. Kita mengambil waktu sejenak untuk tunduk kepala, mempersiapkan hati untuk memasuki ibadah kita pada kesempatan sore kali ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur karena sore ini kami boleh memasuki ibadah bersama-sama untuk memperingati, mengingat kembali akan karya keselamatan kami melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami menyerahkan Bapa pelayanan sore ini secara live. Berkati para penalat layanan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Persiapkan hati kami seluruh jemaat di rumah masing-masing, para pemirsa semuanya, siapapun mereka. Kami percaya Tuhan akan memberkati mereka. Kami menyerahkan waktu sepenuhnya kepadamu Bapa, dari awal hingga pertengahan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari saat ini kita akan memulai ibadah Jumat Agung hari ini, Jumat tanggal 10 April tahun 2020. Walaupun kita tidak dapat bertemu muka satu dengan yang lainnya, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu ada di dalam hati kita, selalu ada di tengah-tengah keluarga kita, di rumah-rumah setiap jemaat yang hari ini siap untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita mau datang kepada Tuhan. Sungguh besar kasih dan setia-Mu Tuhan, nyata di sepanjang hidup kami. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, dan kami mau tinggikan Engkau. Nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
benar Tuhan, Engkau Allah kami yang luar biasa, Allah yang layak menerima puji-pujian dan sembah kami, Allah yang layak kami naikkan senantiasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau sudah mati menebus dosa kami. Dengan apa Tuhan harus kami balas semuanya itu? Selain kami memuji, selain kami menyembah Engkau. Terima kasih untuk keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk semangat kami Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa di atas kayu salib. Buat kami semakin hari semakin mengasihi-Mu. Buat kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau Tuhan, dan semakin menghargai-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu.
Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk anugerah terbesar yang telah Engkau karuniakan bagi kami. Engkau telah mati bagi kami, darah-Mu tercurah untuk kami, nyawa-Mu Engkau berikan sebagai pengganti dosa kami, yang harusnya kami yang layak menerima hukuman kekal itu. Tetapi oleh karena kemurahan-Mu, Engkau rela menjadi manusia, menjadi sama seperti kami, dan Engkau mati di atas kayu salib. Dan Engkau telah bangkit untuk memberikan kepastian keselamatan kepada kami, untuk setiap kami yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kalau sore hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena kemurahan-Mu bagi kami. Bapa, sore hari ini kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon kiranya urapan daripada surga, kuasa daripada Tuhan turun atas kami semua. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami, supaya apa yang kami baca, apa yang kami renungkan bersama, kami dapat mengerti, karena Allah turut bekerja di dalam hati kami masing-masing. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang beribadah secara live saat ini. Kiranya juga kami percaya bahwa Engkau juga ada bersama dengan mereka. Biarlah hati kami, pikiran kami fokus dan terarah hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang penuh kekurangan kelemahan ini, kiranya Engkau menyembunyikan di bawah kaki salib-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini sudah ketiga kali kita mengadakan ibadah secara live. Dan saya percaya walaupun kami beberapa tim di sini, di gereja, saya percaya bahwa Allah yang sama ada juga bersama dengan Bapak Saudara dimanapun Bapak Saudara berada saat ini. Dan saya mau menyatakan kepada kita saudara dari hati yang paling dalam bahwa jujur saat ini sangat menyiksa batin sebenarnya. Karena kalau kita bertemu secara langsung itu rasanya senang daripada secara live ini. Tetapi karena keadaan sebagai warga negara yang baik, kita juga harus taat sama pemerintah. Tetapi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara bahwa dalam momen seperti begini kita masih bisa bersyukur karena Tuhan menolong, menyertai dan memberikan kesehatan kepada kita. Dan satu hal yang kita bersyukur bahwa sampai saat ini kita juga masih bisa beribadah, masih bisa mendengar firman Tuhan untuk menggunakan media sosial saat ini. Itulah sebabnya saudara saya menghimbau untuk kita lebih sungguh-sungguh menggunakan waktu-waktu ini untuk lebih khusyuk di hadapan Tuhan. Karena di luar sana Bapak Saudara masih banyak saudara kita yang belum bisa menikmati seperti apa yang kita nikmati saat ini. Jujur aja Bapak Saudara, orang tuaku saat ini belum bisa beribadah dan belum bisa mendengar firman Tuhan. Karena di kampung Bapak Saudara, jaringan internetnya agak lambat. Dan walaupun juga cepat, mereka juga tidak bisa menggunakan fasilitas yang ada seperti YouTube, Facebook, Instagram. Mereka tidak tahu. Yang mereka tahu hanya berkebun. Jadi mereka hanya di rumah. Nah, jadi kita bersyukur kalau Tuhan masih beri kesempatan kepada kita diberikan fasilitas dengan baik dan mari kita menggunakan dengan sebaik mungkin. Bapak Saudara, mari kita akan membuka Alkitab kita. Saya berharap kita semua ada Alkitab di rumah. Kalau selama ini Alkitabnya disimpan di lemari, ya mungkin saatnya kita harus ambil karena kita ibadah di rumah. Karena selama ini kalau kita ibadah kita hanya bawa HP ke gereja, tetapi karena di rumah, karena HP kita gunakan untuk melihat
YouTube, maka kita harus menggunakan Alkitab berbentuk buku. Bapak Saudara, mari kita melihat dari kitab Injil, yaitu Lukas pasal yang ke-23, ayatnya yang ke-44 sampai dengan ayatnya yang ke-49. Lukas pasal yang ke-23, ayatnya yang ke-44 sampai dengan ayatnya yang ke-49. Sekali lagi, Lukas pasal yang ke-23, ayatnya yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-49. Saya akan membacakan buat kita semua, beginilah firman Tuhan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Dari pembacaan ini, Saudara, endingnya aktornya meninggal. Ya. Kalau kita menonton sebuah film, Bapak Saudara, kalau endingnya itu aktornya itu sudah berdarah-darah, ya, dan kemudian pas ending dia mati, kita semua berkata, ya, nggak seru, ya. Tetapi kalau aktornya itu walaupun masih berdarah, tetapi masih tetap bisa jalan, masih bisa hidup, maka kita puas. Tetapi kalau kita membaca bagian ini, Saudara, kalau kita melihat semua orang pulang, kenapa? Karena memang aktornya udah meninggal, Saudara. Saya rasa mungkin selesai khotbahnya juga ini. Kita berkata, oh nggak seru, nggak menarik. Nah, Saudara, hari ini saya akan memberikan tema kepada kita, Saudara, adalah berani berkorban. Ya, berani berkorban. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita sangat-sangat sulit untuk menemukan setiap orang yang berani berkorban untuk orang lain. Ya, mungkin ada orang yang berani berkorban untuk orang yang disayangi. Mungkin ada orang yang berani berkorban untuk kepentingan pribadi. Mungkin ada orang yang berani berkorban untuk melihat ke depan, apa keuntungannya buat saya. Tetapi bagaimana kalau kita berkata kita berkorban untuk orang yang menyakiti kita. Kita berkorban untuk orang yang memusuhi kita dan tidak ada untungnya bagi kita. Tetapi dalam bagian ini, Saudara, mungkin kita menyaksikan tadi pembacaan, endingnya adalah Yesus mati. Tetapi kematian Yesus, Saudara, bukannya sekedar kematian yang sia-sia. Dan kita berkata enggak seru, enggak menarik. Dan kemudian kita pulang dengan menyesali. Percuma saya menonton, percuma saya menyaksikan. Enggak. Ya. Bapak Saudara, dalam bagian ini, Saudara, kalau kita melihat berani berkorban. Ya. Memang sangat tidak mudah, Saudara, untuk berkorban untuk orang lain. Tetapi dalam bagian ini kita melihat ada satu pribadi yang berkorban untuk orang berdosa. Dikatakan di sini, Saudara, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Ini menarik, Bapak Saudara, bahwa ketika hari kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi daerah itu. Ini kalau kita melihat, Saudara, kalau melihat di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang kedua, dikatakan di situ bahwa Samudra Raya itu meliputi kegelapan.
Dan dalam bagian ini juga dikatakan bahwa kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Poin pertama yang saya berikan kepada kita Bapak Saudara, bahwa berani berkorban, Yesus berani berkorban Bapak Saudara untuk menyatakan kebenarannya. Yesus berani berkorban saudara untuk menyatakan kebenarannya. Berbicara tentang kegelapan saudara, kegelapan meliputi daerah itu. Dan kemudian kita kembali dalam perjanjian lama. Apa maknanya bagi kita saudara, bahwa kegelapan ini menjelaskan kepada kita saudara, bahwa di mana tidak ada kehadiran Tuhan, maka kegelapan itu ada. Dan di mana kegelapan itu ada, saya mau katakan terang ilahi tidak ada di dalamnya, Bapak Ibu Saudara. Inilah yang terjadi Bapak Saudara ketika Yesus disalibkan di atas Golgota Bapak Saudara. Terjadi suatu kegelapan yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa begitu luar biasanya dosa manusia. Begitu pekat dosa manusia saudara. Sehingga kehadiran Allah tidak ada dalamnya, meliputi kegelapan. Dan di dalam kegelapan itulah dunia tidak ada kebenaran. Kebenaran tidak ada di dalamnya. Itulah sebabnya di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23 bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika manusia di dalam dosa saudara, sama halnya kita sedang berada di dalam kegelapan. Dan ketika setiap orang berada di dalam kegelapan saudara, saya mau katakan bahwa setiap kita tidak memiliki masa depan yang jelas. Dan kalau kita berada di dalam kegelapan, saya mau katakan kepada kita bahwa kita tidak memiliki pengharapan ke depan. Kita tidak mempunyai tujuan yang jelas. Dan kegelapan berbicara sebuah ketakutan yang terjadi. Dan itulah yang terjadi saudara. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya, kegelapan meliputi daerah itu. Artinya apa saudara? Kehadiran Tuhan tidak ada. Begitu luar biasanya dosa. Dan hari ini saya mau katakan saudara, kalau Tuhan tidak ada di dalam hidupmu, maka sama halnya kita saat ini sedang berjalan di dalam kegelapan. Mungkin engkau memiliki harta yang berlimpah. Mungkin engkau memiliki rumah yang mewah. Mungkin engkau memiliki mobil yang luar biasa. Tetapi kalau Tuhan Yesus tidak ada di dalam hatimu, kalau Tuhan Yesus tidak ada di dalam bahtera keluargamu, engkau sedang berjalan di dalam kegelapan. Dan ketika engkau sedang berjalan di dalam kegelapan, saya mau katakan sama halnya kita tidak memiliki pengharapan. Oleh karenanya pastikan melalui momen ini bahwa Yesus mati bagi kita. Bahwa di mana tidak ada kebenaran, di mana tidak ada terang ilahi, di mana tidak ada Allah di dalamnya, Yesus datang membawa terang ilahi supaya setiap orang percaya kepadanya tidak lagi berjalan dalam kegelapan, tetapi berjalan di dalam terang ilahi. Yesus datang membawa terang itu. 12 jam saudara, terakhir dari kisah hidup Yesus memperlihatkan betapa kejamnya manusia. Manusia telah benar-benar hidup tanpa Allah. Hati mereka menjadi gelap. Mereka bukan hanya memutarbalikkan kebenaran, tetapi berusaha membunuh kebenaran. Manusia bukan hanya menangkap dan mengadili Yesus dalam kegelapan, tetapi mereka juga ingin memusnahkan terang yang sejati itu dari muka bumi. Dan ini menjelaskan kepada kita saudara bahwa Yesus sebelum Yesus sampai di Golgota, ada usaha manusia saudara yang sudah bersama-sama dengan dia. Mungkin telah menyaksikan mukjizat yang sudah diberikan oleh Tuhan. Mungkin telah mereka menikmati makanan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Mungkin mereka telah melihat bagaimana Yesus mengubah air menjadi anggur. Mungkin mereka sudah menyaksikan bagaimana Yesus
Yesus berjalan di atas air, saudara. Tetapi ketika Yesus disalibkan, tidak ada satu orang pun yang berkata, aku mengenal dia dan dia tidak berdosa. Tetapi justru setiap orang yang ada di situ berkata, salibkan dia. Mereka berusaha memusnahkan kebenaran. Dan hari ini juga saudara, saya mau katakan kepada kita, jangan sampai terulang itu. Hari-hari ini kita datang ke gereja, kita beribadah, kita menikmati berkat Tuhan, tetapi kita tidak mengenal Dia secara pribadi. Dan pada akhirnya Tuhan berkata kepada kita, enyahlah dari hadapanku, aku tidak mengenal engkau. Kalau kita melihat bagaimana perjalanan pelayanan Yesus, saudara, kemanapun dia pergi, semua orang berbondong-bondong mengikuti dia. Setiap orang akan mengikuti dia. Mereka kalau Yesus lewat jalur laut, saudara, mereka lewat jalur darat. Tetapi kenapa ketika Yesus disalibkan, saudara, tidak ada satu pun yang berkata, aku mengenal dia. Ini membuktikan kepada kita, saudara, bahwa kalau manusia sudah ada di dalam kegelapan, tanpa terang ilahi, tidak akan mampu melihat kebenaran itu. Yesus ada bersama dengan mereka. Yesus datang untuk menyelamatkan manusia yang penuh dengan dosa, tetapi mereka tidak mampu melihat itu. Kenapa? Karena sedang ada di dalam kegelapan. Makanya saudara, 12 jam terakhir dari kisah hidup Yesus, mereka berusaha membunuh kebenaran. Manusia bukan hanya menangkap dan mengadili Yesus dalam kegelapan, tetapi mereka juga ingin memusnahkan terang yang sejati itu dari muka bumi. Tetapi kabar baiknya, saudara, ketika kegelapan itu meliputi sekitar 3 jam, mungkin cukup lama, tetapi tidak selama-lamanya. Cukup lama 3 jam, tetapi tidak selama-lamanya. Ya hanya berlangsung sekejap, hanya 3 jam. Kegelapan pasti akan berlalu. Kejahatan tidak punya masa depan. Nanti tanggal 12 kita merayakan kebangkitan. Dan disitulah kegelapan benar-benar dimusnahkan. Dan saya juga mengatakan kepada kita, saudara, kalau saat ini kita sedang berada dalam ketakutan karena virus corona, saya mau katakan pasti akan berlalu. Pasti akan berlalu, badai pasti berlalu. Jangan berhenti, jalan terus. Jangan takut, berjalan terus. Ikut Tuhan terus. Dan jangan sampai harapanmu hilang. Yang kedua, Bapak Saudara, berani berkorban. Ayat yang ke-45b. Dan tabir bait suci terbelah 2. Ya. Tabir bait suci terbelah 2. Ya. Yang kedua, saudara, berani berkorban untuk menyatakan kasih dan keadilannya. Ya. Kalau dalam penginjilan kita belajar ini tentang kasih dan keadilan. Bagaimana kasih dan keadilan dapat bersatu. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya. Tabir suci terbelah 2. Ini menjelaskan kepada kita, saudara, bahwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, bahwa ketika tabir suci itu terbelah menjadi 2, dia menjelaskan kepada kita bahwa tembok pemisah antara manusia dengan Allah sudah dihancurkan. Kalau yang tadinya saudara manusia yang sedang berada di dalam kegelapan, kalau tadinya manusia itu berada dalam murka Allah, kalau tadi manusia itu hidup dengan dosa, saudara, tidak mampu untuk mencapai Allah, tidak layak untuk mencapai Allah. Karena di dalam Kejadian bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia itu terpisah dari Allah, ada tembok pemisah yaitu dosa. Dan sekarang ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, maka tirai suci itu terbelah 2. Artinya tembok pemisah telah dihancurkan.
dan ada akses sekarang untuk setiap manusia untuk boleh datang menghampiri Allah. Yang tadinya kita kehilangan, saudara, yang tadinya kita musuh Allah, sekarang tembok pemisah itu dihancurkan oleh Allah. Semua manusia berdosa, tidak ada yang benar. Semua berada di bawah murka Allah. Semua melakukan kekejian di hadapan Allah. Semua manusia melawan Allah. Dan semua manusia tidak dapat menjaga kekudusan Allah. Ini kehidupanku juga dulu, saudara. Saya mau katakan kepada kita, saya juga kehidupan saya dulu penuh dengan dosa. Saya mencuri, melawan kekudusan Allah, melakukan kekejian di hadapan Allah, menjauh dari Allah, menduakan Allah. Allah aja diduakan, apalagi manusia, saudara. Ya. Makanya jangan heran yang saat ini sedang pacaran, mungkin kamu diduakan. Ya. Jangan terlalu berpatah hati. Karena Allah pun, kebanyakan manusia menduakan Allah dalam hidupnya. Ya. Inilah kehidupanku bahwa saudara sebelum mengenal Kristus. Tetapi sekarang, tirai suci itu dibelah dua. Artinya tembok pemisah sudah dihancurkan. Yang pertama. Yang kedua, saudara, tabir bait suci terbelah menjadi dua. Artinya, saudara, tidak ada hambatan lagi untuk manusia untuk menghampiri Allah. Kalau tadinya manusia, saudara, jangankan kita datang untuk menghampiri Allah dalam kekudusannya, memandang Allah yang adalah yang kudus saja kita tidak layak. Tetapi sekarang oleh karena kematian Yesus, Dia memberikan akses kepada kita, bukannya sekedar kita datang memandang kepadanya. Tetapi saat ini Dia berkata kepada kita, engkau boleh datang menghampiri aku di dalam kekudusanku. Karena melalui kematianku, melalui darah yang tercurah di atas kayu salib, itulah yang menebus engkau, itulah yang membersihkan engkau, dan itulah yang menyucikan engkau sehingga engkau layak di hadapanku. Itulah sebabnya, saudara, kalau berbicara tentang darah yang tercurah di kayu salib, itulah menjadi kebanggaan buat saya, saudara. Di luar sana mungkin ada banyak orang berkata salib adalah sebuah kehinaan. Mungkin ada banyak orang berkata, saudara, bahwa salib itu adalah sebuah kekejian. Mungkin ada banyak orang di luar sana berkata bahwa salib ini adalah suatu kebodohan. Tetapi saya mau katakan kepada kita sore hari ini, bagi saya, saudara, bahwa di atas kayu salib inilah kasih Allah dinyatakan. Bahwa di atas kayu salib inilah anugerah dicurahkan bagi saya. Dan di atas kayu salib inilah dosa saya dipaku di sana. Di atas kayu salib inilah segala kutuk dipaku di sana. Itulah sebabnya, saudara, saya tidak menjadi minder ketika orang berkata itu adalah kekejian, itulah suatu kebodohan. Tetapi buat saya, salib itu adalah kebanggaan. Karena di sanalah dosa saya dipaku. Di sanalah kutuk, di sanalah murka Allah dipaku. Supaya saya mendapat kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya, saudara, kalau Yesus sudah memberikan segalanya bagi kita, Dia di atas kayu salib, nyawa Dia berikan, darah dicurahkan, masakan tentang kebutuhan kita Tuhan tidak peduli. Ya. Semuanya Dia berikan kepada kita, saudara. Oleh karenanya, seharusnya kita juga memberikan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Seharusnya kita juga harus memberikan yang terbaik
kepada Tuhan. Makanya di dalam Roma 12 dikatakan apa? Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tetapi akhir-akhir ini saudara, saya melihat ada banyak, saya sering mendengar, berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Enggak salah. Tetapi kalau hanya tepuk tangan yang terbaik diberikan kepada Tuhan, tetapi karakter hidupmu menyakiti hati Tuhan, tanganmu menyakiti hati Tuhan, kakimu tidak melangkah di dalam rencana Tuhan, buat apa tepuk tangan buat Tuhan? Yang Tuhan butuhkan adalah kehidupanmu seutuhnya, bukan hanya tepuk tangan yang terbaik, tetapi hidupmu yang seutuhnya diberikan kepada Tuhan. Tirai bait suci terbelah dua, saudara, ini juga menjelaskan kepada saya dan saudara bahwa Allah tidak hanya terkurung di dalam bait Allah. Ya. Tirai bait suci terbelah menjadi dua, saudara, ini menjelaskan kepada kita bahwa saatnya tidak lagi Allah itu hanya berada di dalam bait Allah dan semua orang datang dalam bait Allah menyembah Allah. Tetapi saat ini bahwa Allah ada di dalam setiap hati orang percaya. Ketika engkau percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka Allah ada di dalam hatimu. Maka ketika engkau menyembah Dia di dalam rumah tanggamu, maka ada Allah di dalamnya. Ketika engkau menyembah Tuhan di dunia pekerjaanmu, maka Allah ada juga di dunia pekerjaanmu. Sehingga tirai bait suci terbelah dua, saudara, menggambarkan, menjelaskan kepada kita bahwa Yesus tidak hanya berada di dalam gedung gereja, tetapi Yesus ada di dalam hatimu, Yesus ada di dalam keluargamu, Yesus ada di dalam pendidikanmu, Yesus ada di dalam pekerjaanmu. Itulah sebabnya dikatakan segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jangan kita hanya fokus di dalam gereja dan kemudian kita seperti malaikat Tuhan ketika kita datang gereja seperti orang tidak berdosa. Tetapi ketika keluar gereja sangat-sangat sadis. Baru keluar pintu gereja kita sudah menggosip. Kita sudah mengata-ngatain. Kita sudah mengomongin kekurangan orang lain. Artinya saudara, kalau kita melakukan itu, artinya kita mengurung kembali Tuhan, bahwa Tuhan Yesus hanya ada di dalam suatu gedung gereja. Tetapi kalau kita mengerti, saudara, bahwa tirai bait Allah telah terbelah menjadi dua, artinya apa? Bahwa Tuhan Yesus tidak hanya ada di dalam gedung gereja, tetapi kemanapun engkau pergi, Tuhan ada. Itulah sebabnya anak-anak muda, setiap kita, apapun yang engkau lakukan, mungkin orang tuamu tidak tahu, mungkin teman sahabatmu nggak tahu apa yang engkau perbuat, tetapi Tuhan tahu. Kenapa? Karena Tuhan ada di mana-mana. Dia tahu apa yang kau lakukan, Dia tahu apa yang kau pikirkan saat ini. Terbelah menjadi dua. Tidak ada lagi pemisah, tidak ada lagi halangan untuk kita datang kepada Tuhan. Makanya Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saat ini saudara, kalau saudara mengalami tekanan, mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran, mungkin takut tentang finansial karena perekonomian terhambat, mungkin takut besok, minggu depan saya mau makan apa. Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Kalau engkau ada pergumulan saat ini Bapak Saudara, datanglah kepada Tuhan. Kalau engkau mengalami sakit penyakit saat ini, datanglah kepada Tuhan. Tuhan menyambutmu dan memberikan kelegaan kepadamu. Yang terakhir, Saudara. Kalau udah berbicara terakhir,
Nah, kita bisa menarik nafas yang panjang karena udah mau berakhir khotbahnya. Dan yang pasti kota kita tidak terlalu habis. Yang ketiga, Bapak Saudara, untuk menyatakan kasih Allah yang tak terbatas. Berani berkorban adalah untuk menyatakan kasih Allah yang tak terbatas. Mari kita melihat, Bapak Saudara. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ayat 47. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dia adalah kepala pasukan penyaliban, Bapak Saudara. Dia yang telah memerintahkan supaya Yesus disalibkan. Dia yang telah memerintahkan supaya Yesus ditangkap. Dia yang telah memerintahkan supaya Yesus dipukuli, Bapak Saudara. Dia yang telah memerintahkan supaya Yesus dipaku. Tetapi ketika Yesus menyerahkan nyawanya dan kemudian kasih Allah bekerja di dalam hatinya, saudara. Yesus menjamah hatinya dan dia berkata, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dia berkata, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Itu adalah kasih Allah yang begitu luar biasa, saudara, bahwa kasih-Nya menjangkau yang tak terjangkau, saudara, bahwa menjangkau yang tidak layak, saudara. Itulah sebabnya di dalam Roma pasal 5 ayat 8, saudara, bahwa akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita dalam berdosa. Bukan ketika kita sedang menyembah Tuhan, bukan kita sedang berada di dalam bait Allah, bukan karena kita sedang memuji Tuhan, bukan karena kita sedang menyatakan kebaikan Tuhan. Tetapi dikatakan bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Dan kemudian juga dalam bagian ini bahwa kepala pasukan penyaliban ini baru selesai menyalibkan Tuhan Yesus. Dan kemudian kasih Allah itu bekerja di dalam hatinya dan dia memuliakan Allah dan berkata, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Seharusnya saudara tidak layak untuk dikasihi, sebenarnya tidak layak untuk mendapat kebenaran di dalam hatinya. Dia yang telah menangkap, dia yang telah memberikan perintah untuk disalibkan. Tetapi pada akhirnya dia mengakui bahwa dialah orang benar. Dan apakah karena kekuatan sendiri? Bukan, saudara. Itulah karena kasih Allah yang tak terbatas itu. Kasih-Nya mampu menyentuh hati yang sangat keras, saudara. Kepala pasukan ini, saudara, dengan keras harus menyalibkan Tuhan Yesus. Tetapi kasih Allah menyentuh hatinya yang tadinya keras bisa diubahkan. Itulah sebabnya kalau saya mau katakan saat ini, saudara, mungkin kalau ada teman, sahabat, mungkin kita udah nasihati, tetapi belum ada perubahan, doakan aja. Doakan aja dia. Karena kita tidak mampu untuk menyentuh hatinya, kita tidak mampu untuk merubahnya. Tetapi Yesus mampu menjamah hatinya. Yang keras bisa menjadi lembut. Kasih-Nya mampu merubah kehidupan seseorang, saudara. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Yang penting jangan menyerah. Dan kasih-Nya mampu menerima seseorang yang tidak layak. Sebenarnya, saudara, kita semua tidak layak di hadapan Tuhan. Kepala penyaliban itu, saudara, juga tidak layak, tetapi karena kasih-Nya yang tak terbatas itu diterima oleh Tuhan Yesus. Maka saudara berani berkorban karena untuk menyatakan kebenaran Allah, berani berkorban untuk menyatakan kasih dan keadilan-Nya, dan berani berkorban
untuk menyatakan kasih Allah yang tak terbatas. Oleh karenanya, harusnya saudara, karena ini tiap tahun kita merayakannya, mari kita menunjukkan suatu hidup yang menunjukkan perubahan hidup, menunjukkan suatu hidup yang mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita. Ketika Yesus berkata, ketika ada orang menyakiti kamu, jangan membalas. Dan Yesus menggenapi itu di atas kayu salib berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah ajaran Yesus, bahwa saudara semua katakan selangkah lebih maju daripada ajaran dunia, atau satu tingkat di atas pengajaran dunia. Kalau dunia mengajarkan kalau engkau dipukul kamu harus membalasnya, tapi Yesus mengajarkan engkau harus mengampuninya. Kalau pipi kiri ditampar, berikanlah pipi kanan. Ada satu anak muda, Bapak Saudara, ketika kami berbincang-bincang berkata begini, oh iya Pak, kalau pipi kiri ditampar saya akan berikan pipi kanan. Tetapi kalau saya ditampar pipi kanan saya akan membalas. Loh kenapa? Karena di dalam Alkitab hanya pipi kiri yang disebutkan. Bukan begitu. Ya. Tapi dalam keadaan apapun jangan pernah membalas. Dia telah menyelesaikan di atas kayu salib. Dia telah memberikan yang terbaik untuk kita. Apa yang kita berikan kepada Tuhan. Karyanya sungguh besar dalam kehidupan kita. Ada satu pujian saudara mengatakan kepada kita, karya terbesar dalam hidupku. Bila kita merenungkan firman ini, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar-Mu dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Sungguh besar pengorbanan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Engkau mati bagi kami, Engkau berkorban bagi kami. Ketika kami sedang berjalan di dalam kegelapan, Engkau menyatakan kebenaran-Mu.
Engkau menyatakan kasih dan keadilan-Mu dalam hidup kami. Yang harusnya kami tidak layak untuk menerima itu, tetapi Engkau memberikan semuanya bagi kami. Kasih-Mu tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Sekeras apapun hati kami, kalau Tuhan menginginkannya, maka Engkau mampu menjamah setiap hati kami. Saat ini ya Tuhan Yesus, ajar kami juga Tuhan, supaya kami juga boleh dapat memiliki kasih-Mu itu, dan mampukan kami untuk boleh dapat mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami manusia. Terima kasih Bapa. Ampuni kami kalau selama hidup kami belum berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah melalui momen ini ya Tuhan Yesus, kami melihat diri kami dan kami mau diperbaharui oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi kuasa Roh Kudus-Mu akan terus bekerja berkarya di dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Dan kini saatnya kita akan masuk dalam upacara perjamuan Tuhan. Saya berharap semua sidang jemaat yang ada di rumah telah mempersiapkan baik roti maupun anggurnya. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang mendasari perjamuan Tuhan pada kesempatan malam ini. Yang saya ambil dari 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-23 sampai 26. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, begitu pentingnya kita mengikuti upacara perjamuan Tuhan seperti yang malam ini akan kita adakan. Mengapa ini menjadi penting? Perjamuan Tuhan dimaknai sebagai peringatan akan kematian dan pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Melalui perjamuan Tuhan malam ini kita diingatkan bahwa suatu peristiwa yang agung telah terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu melalui kematian Yesus di atas kayu salib yang mencurahkan darah untuk menebus dosa manusia. Roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah Tuhan. Perjamuan Tuhan sebagai peringatan akan pengorbanan kematian Yesus tersebut. Dan perjamuan Tuhan mengingatkan kita agar kita terus memberitakan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita.
Perjamuan Tuhan sebagai sarana pemberitaan Injil, di mana Yesus mati menebus dosa kita. Perjamuan Tuhan sebagai lambang persekutuan orang percaya dengan Tuhan, dan juga dimaknai sebagai lambang persekutuan orang percaya dengan tubuh Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita ambil roti kita. Dan kita angkat, dan mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau berkenan datang ke bumi, mengorbankan dirimu, tubuhmu dicabik-cabik, dirusak, sampai tidak terlihat sebagai tubuh manusia. Dan Engkau berkorban bagi kami orang berdosa. Itulah sebabnya mohon kemurahan Tuhan pada kesempatan malam hari ini, di saat kami memegang roti, biarlah iman kami tertuju kepada dirimu, dan kami mengingat akan pengorbananmu yang besar untuk mengampuni dosa kami ya Tuhan. Biarlah kami mengingat dan kami terus bersyukur, agar kami semakin hari semakin hidup berkenan, dan terus memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sucikan, kuduskan, dan layakkan kami untuk mengikuti perjamuan Tuhan malam ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita makan bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita ambil anggur kita angkat, kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan, karena hanya melalui darah Yesus, dosa kami Engkau sucikan, dosa kami Engkau kuduskan, dan Engkau layakkan kami untuk memperoleh jaminan kekekalan di dalam kerajaan surga. Hamba berdoa malam hari ini, bagi setiap orang yang belum mengalami keselamatan, bagi setiap orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bagi setiap orang yang belum mengalami pengampunan, hamba berdoa melalui darah, setiap orang yang mau percaya, beriman, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosanya disucikan, diampuni, dan diterima oleh Tuhan di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur karena Engkau telah menebus dosa kami, menyucikan dosa kami, dan melayakkan kami memperoleh pengampunan dosa dan memperoleh jaminan kekekalan di surga. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah keselamatan itu yang kami terima dengan iman kami dalam nama Yesus. Amin. Mari kita minum anggur kita. Saya mengajak sidang jemaat untuk tunduk kepala dan berdoa sekali lagi. Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan karena Engkau boleh mengizinkan kami
mengikuti ibadah Jumat Agung dan mengikuti perjamuan Tuhan malam ini. Sungguh kami diingatkan bagaimana Engkau disiksa, dianiaya, tergantung dan mati di atas kayu salib oleh karena Engkau menanggung dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau berkenan berkorban bagi kami orang berdosa. Dan biarlah Tuhan, kami boleh semakin setia, kami boleh semakin berkenan hidup kami boleh semakin hidup kudus sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami boleh terus memberitakan kabar baik, kabar keselamatan bagi orang-orang yang belum mendengar kebenaran firman-Mu, agar mereka juga boleh mengalami pengampunan dosa sebagaimana kami alami, dan mereka boleh mendapat jaminan kekekalan hidup di dalam surga. Kami mengucap syukur dan berdoa Bapa atas anugerah yang Tuhan nyatakan kepada setiap kami umat-Mu yang berdosa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat beberapa warta gereja. Yang pertama, bahwa ibadah Minggu pagi tanggal 12 April, ibadah kebangkitan Yesus akan disiarkan secara live. Jemaat dapat melihat di channel baik di YouTube Gereja Baptis Indonesia Palembang dan di Facebook Baptis Pertama Palembang, dan silahkan seluruh anggota bisa memberi komentar dengan hadir. Warta berikutnya, sidang jemaat dan simpatisan dapat memberikan persembahan dan persepuluhan melalui 3 cara. Yang pertama, persembahan satu keluarga dapat dikumpulkan di dalam amplop dan diserahkan kepada bendahara gereja. Panitia keuangan gereja siap untuk menerima. Saudara bisa bawa ke gereja, karena gereja kita dibuka kantornya pada jam 8 sampai dengan jam 12. Yang kedua, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening gereja. Di rekening BCA dengan nomor rekening 855 509 9670 atas nama Pendeta Immanuel Ragiono dan Lorencia Agnes. Yang ketiga, Bapak Ibu bisa memakai cara scan broadcast di QRIS melalui mobile banking dari beberapa bank berikut ini: BCA, MyBank, Bank Mega, Bank Sinarmas, Cimniaga, Bank Danamon, Bank Nobu, Bank Permata, Sakuku, GoPay, OVO, Dana, Link saja atau ShopeePay. Video tutorial akan di-share melalui WhatsApp kepada anggota jemaat. Demikian warta yang dapat saya sampaikan. Kiranya seluruh sidang jemaat bisa mengikuti dan memahami apa yang disampaikan. Kita akan tunduk kepala dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita tunduk kepala. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan izinkan kami menyelesaikan ibadah Jumat Agung pada kesempatan malam ini. Kami bersyukur kalau seluruh sidang jemaat boleh mengikuti secara live, dan para pemirsa yang lain dimanapun mereka berada, hamba-Mu memohonkan berkat. Biarlah Tuhan memberkati setiap pemirsa, Tuhan memberkati setiap jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang dan simpatisan, baik di dalam maupun di luar negeri. Tuhan memberkati mereka sekalian. Kami juga berdoa, kiranya seluruh aktivitas sidang jemaat-Mu, dimanapun mereka berada,
khususnya saat ini Bapa, mereka berada di dalam rumah masing-masing untuk mencegah, membatasi virus corona yang merajalela ini. Dan kami percaya dengan kemurahan hati Tuhan, hamba berdoa melalui mimbar ini, kiranya jika Engkau berkenan, hentikan virus corona ini ya Tuhan secepatnya. Agar seluruh umat dan seluruh penduduk bumi boleh beraktivitas seperti sedia kala. Kami berdoa juga secara khusus bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan akan memberkati ekonomi bangsa kami sehingga tidak terjadi timbul krisis ekonomi. Kami memohonkan belas kasihan Tuhan. Juga seluruh rakyat Indonesia boleh mengikuti peraturan pemerintah yang ada untuk menjaga agar tidak terjadi pengelompokan massa. Kami boleh membatasi diri sehingga virus corona tidak menyebar kemana-mana. Justru semakin kami batasi ruang geraknya dan akhirnya menjadi hilang. Berkati Presiden Joko Widodo, berkati Wakil Presiden Haji Maruf Amin dan jajaran para menteri, juga anggota DPR dan semua aparat pemerintah sampai di aparat yang paling bawah. Engkau berkati ya Tuhan, supaya boleh memimpin bangsa ini, menyejahterakan rakyat. Dan kami doakan supaya peristiwa virus ini tidak menimbulkan kekacauan, tidak menimbulkan goncangan ekonomi, dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kami inginkan. Sekali lagi kami mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Akhirnya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah pikiran, perasaan dan hatimu, dan biarlah rahmat, berkat, anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan, penyertaan dan pimpinan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bersyukur